Hai guys, siapa yang cita-citanya punya 5 Begir Pente, 1 Michaelis, 1 Aerial, sama 5 Zoword biar bisa didioramain di salah satu episode Gundam Witch from Mercury? Saya. Di video kali ini saya mau ngerakit satu Gunpla HG Witch from Mercury yang agak ngerepotin menurut saya karena harus punya 5 biji ya. Dan nge-review kalau HG Witch from Mercury itu yang bagus nggak cuma Aerial, Gunvolva, Caliban, atau Gundam type lainnya. Yes, ini Begir Pente harganya 1.600 yen. Ini tuh upgrade dari unit sebelumnya namanya Begir BU. Mari kita ngecek dulu runnernya tuh kayak gimana sih. Biasanya kalau ada Gunpla yang upgrade dari unit sebelumnya, pasti ada runner yang dipakai juga sama unit sebelumnya. Nih mantep nih, dikasih stand base clear buat nahan shield pas lagi action. Clear partnya dapat 2 runner karena yang satu dari Begir Pente dan satu lagi dari Begir BU ya. Nah ini nih runner originalnya si Begir Pente. Runnernya multicolor yang ada 4 warna di dalam sini. Terus dapat beam saber warna hijau. Framenya ini masih dari Begir BU. Dapat kabel buat action shieldnya. Dan ini perbedaan runner antara Begir BU dan Begir Pente. Cara tahu itu runner Begir BU gimana sih? Sebenarnya ada tulisannya di runnernya kalau kalian bisa baca katakana ya. Nih kayak gini nih tulisannya tuh, jelas banget 1/144 Begir BU. Kalau yang ini tulisannya Begiru Pende. Mayoritas stikernya dipasang di belakang clear parts alias nggak pakai stiker juga nggak terlalu ngaruh banyak kok bedanya. Nah ini bahas sedikit tentang runner berulang, apakah bagus atau malah kayak wah Bandai males banget nih pakai part ulangan dari kit sebelumnya. Saya jelasin gampangnya aja deh. Kalau misalnya runner Begir Pente ini tulisannya kayak tadi tuh Begiru Pende semua, itu harganya nggak mungkin 1.600 yen. Karena ngedesain dan nyetak molding tuh itu biayanya gede banget. Kalau ada biaya produksi tambahan, harga produknya juga makin mahal kan? Bener kan? Ini nggak tahu ya, banyak banget komentar di Tikutoku saya yang bilang kayak gini nih. Bandai malas banget pakai part itu doang, Aerial, Caliban sama Elfrid aja sama framenya. Cuma pengen cuan doang. Lah, ya iya dong, kan namanya juga perusahaan ya. Kalau dari sudut pandang customer sih, bagusnya runner berulang ini bikin price point Gunpla yang mau rilis tuh jadi lebih murah. Contoh paling gampangnya tuh HG Ibo aja. Kalau frame HG Ibo nggak sama, nggak akan dapat dong price point yang affordable kayak 1.000 yen, 1.200 yen, atau 1.400 yen. Sambil rakit, mari kita cerita-cerita topik menarik. Begir Pente ini saya beli harganya cuma 176.000 alias red kali 110 doang. Kalau dibilang suka sama Begir-Begiran ini sih sebenarnya enggak ya. Begir BU tuh mukanya kayak kodok. Kalau Begir Pente ini mukanya kayak bebek. Tapi kalau mau menelusuri desainnya, desainer dari Begir-Begiran ini adalah Kanetake Ebikawa alias yang bikin karakter utamanya Gundam Double O. Contohnya kayak Exia, Double O, Astrea. Dan di seri Witch from Mercury ini, beliau bertanggung jawab sebagai desainer utamanya dari Grassley Defense System. Ya, itulah geng perusahaannya si Shadik. Jadi beliau ini yang bertanggung jawab buat desainnya Begir BU, Begir Pente, Michaelis, terus Heinrich Strum. Dan kalau mau dibahas lagi ya, Begir-Begiran ini tuh mirip banget sama salah satu MS dari Gundam Double O yang mungkin kalian gak akan tahu. Saya coba kasih clue-nya deh. Mobile suit ini tuh ada di Gundam Double O dan unitnya kayaknya ada ratusan deh. Udah ya, itu clue-nya. Jadi tahu atau nggak tahu? Kalau nggak tahu, jadi nama mobile suitnya itu adalah Gaga. Yang bentuknya tuh kayak gini nih, nggak punya kaki tapi dia tangannya tuh kayak cekernya Begir BU kan. Kalau kalian ngeh juga Begir-Begiran ini tuh vibesnya mirip banget sama Gadesa atau Garazo. Jadi kalau si Begir Pente ini masuk ke seri Gundam Double O, bakal ngeblend banget deh. Ya, orang yang bikinnya satu desainer ya kan. Terus kalau nggak suka, kenapa sampai pengen beli 5? Sebenarnya saya tuh suka semua Gundam, Gunpla atau krocok-krocok di dalamnya gitu. Suka lah semua, jadi nggak ada yang nggak suka. Sejelek-jeleknya kayak Begir Pente ini juga bakal saya beli kok kalau harganya murah. Rakit Begir Pente juga ini enjoy banget kok, kayak wow sekarang teknologinya kayak gini ya, wow sekarang part separationnya kayak gini, wow stikernya cuma dipakai di belakang clear part doang. Makanya sebisa mungkin saya tuh pengennya bahas barang-barang yang kasarnya nih ya anti mainstream lah. Dan mudah-mudahan juga excitement yang saya rasakan ini nyampe ke kalian. Biar kalau kalian nemu Begir Pente yang murah juga, ya langsung sikat aja, orang keren banget kok ini. Ini nih yang saya suka dari HG Witch from Mercury. Desain colokan kaki keselangkangannya tuh jadi mirip MG gitu loh, yang ukurannya gede. Bikin kit HG Witch from Mercury jadi solid dan nggak gampang letoy. Sebenarnya kalau mau ngomongin letoy ya, kalau misalnya desain ini dipakai di teknologi kayak 10 tahun ke belakang itu nggak akan bisa. Soalnya kalau zaman dulu tuh kualitas plastiknya, kalau ada colokan antara plastik ketemu plastik itu pasti letoy, kalau nggak seret banget. Makanya respect banget sih sama kualitas HG Witch from Mercury ini. Saya selalu bilang kok, kalau HG Witch from Mercury itu nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Secara kualitas juga sama semua. Jadi kalau ada yang nanya nih ya, Bang, Witch from Mercury HG-nya bagus yang mana? Semua juga bagus kok. Nah, ini Begir Pente-nya bentar lagi mau jadi. Ini lagi rakit tangan yang pakai si clip. Yang bikin saya amazed dari Begir Pente ini sebenarnya shieldnya sih. Wah, gede banget. Terus gimana ya, kayak 1.600 yen kalian bisa dapet shield segede gini dengan ada gimmick ngebukanya gitu loh. Dan Begir Pente ini menurut saya partsnya cocok banget deh buat kalian jadiin kit base. Nanti kita bahas di akhir-akhir video. Paling gampang sih shieldnya ini ya, kayak bentuknya tuh serbaguna banget gak sih? Bentar. Ini nih sok-sokannya orang yang ngerakit nggak pakai manual. Jadi
Jadi pas shieldnya udah mau dicolok ada satu part yang ketinggalan. Ya udah sih, bongkar lagi aja. Mending loh ini HG Witch from Mercury yang gampang dibongkar. Coba kalau misalnya kit zaman dulu atau MG zaman dulu, wah itu kayak repot banget pasti. Dan si orang yang sok-sokan blind build nggak pakai manual ini pernah kok ngalamin kayak gitu. Emang repot banget lah. Udah lah, nggak usah sok-sokan nggak pakai manual. Selama masih bisa baca manual mah ya baca aja sih. Nggak bikin keren juga kalau kalian ngerakit nggak pakai manual. Terakhir nih, fix banget tinggal ngerakit badan terus sama kepalanya. Oh iya, waist-nya Begir PNT tuh nggak bisa gerak muter ya. Jadi yang bisa muter itu adalah bagian dadanya tuh. Ada colokannya tadi kelihatan kan. Nah ini nih muka bebeknya. Enggak kok, tetap keren. Orang kepalanya full clear parts kayak gini. Let's go, udah selesai nih rakitnya. Tinggal pasang kaki, terus tangan, terus backpack, terus weapon, sama terakhir nih kepala kodoknya. Tada, anjing keren banget ya. Ini HG Begir PNT dari seri Witch from Mercury. HG seri ini enak banget dan enjoy lah ya buat dimainin karena salah satunya artikulasinya luas dan solid juga nih. Saya coba kocok-kocok ya. GG Gimang kualitas gunpla zaman sekarang. Wis, close up-nya ganteng banget karena ada clear part yang ditempelin hampir di semua bagian badan. Nih yang tadi saya bahas, kalau misalnya Begir PNT ini masuk ke seri Gundam Double O, ngeblend banget kan desainnya. Ciri khas Gundam Double O tuh ada clear parts yang kayak gini juga kan sebadan badannya. Ini juga yang selalu bikin exciting tuh kalau misalnya kalian bisa lihat sebuah detail dari belakang clear parts. Iya nggak sih? Contohnya kayak di bagian kepala ini. Terus ini nih, wah keren banget ada cockpit. Kalau aja ada detail pilot kayak di HGUC ganteng zaman dulu, wah udahlah no debat 10/10. Terus ini juga lucu nih, di bagian dadanya tuh ada detail faceplate kayak Gundam type gitu loh. Nah ini nih keterbaikan material, desain, dan teknologi. Bisa ngangkat shield yang ukurannya gede satu tangan tanpa letoy. Gokil. Keren hakiki ini. Gimmick ngebuka pas lagi pose pakai weapon antidote alias senjata anti gun format. Apakah kerennya sudah selesai sampai di sini doang? Wes, tidak dong. Ini shieldnya kita copot dulu, terus bisa ditempelin sama kabel tadi dan dikasih stand base biar pose terbang gitulah. Cara pasangnya juga gampang, tinggal ditempelin di shieldnya sama satu lagi di colokan bagian tangannya. Oh my god, very cool. Kalau kalian nonton Witch from Mercury pasti tahu kan shieldnya ini pas ngebuka jadi keluar cahaya hijau gitu yang tadi tuh yang di stikernya. Terus dipakainya tuh pas lagi mau nangkep aerial, bukan nangkep sih, kayak mau menonaktifkan biar gun formatnya nggak nyala lagi. Adegan itu tuh salah satu adegan yang paling creepy deh menurut saya. Jadi kan aerialnya tuh mati mesinnya, terus mengovercome si antidot ini sehingga jadi per match score 6. Di situ tuh Soleta ngobrol sama Aerial yang kalau dilihat sama orang lain tuh kayak ngobrol sendiri loh ya. Setuju sih sama respon pilot Begir PNT yang bilang kayak apaan sih anjing freak. Di episode ini juga saya mencari adegan yang emang kepake ya si cakar di kaki ini sebagai senjata. Dan ternyata emang ada salah satu scene di mana kaki Begir PNT ini dipakai buat cabut kepalanya Zoword terus langsung terbang keren gitu, syung, lompat. Ini beberapa posing Begir PNT yang anime akurat kayak nonjok shieldnya ke kepala Zoword. Terus nembak beam rifle yang sambil terbang dan loncat itu loh. Anjir ini posenya keren sih. Enggak deng, lebih tepatnya emang Begir PNT-nya keren banget sih. Dan ini saya mau coba muter-muterin Begir PNT-nya. Apakah dari angle tertentu doang kerennya atau dari semua angle? Menurut gue sih ya emang keren banget sih ini Begir PNT, sumpah speechless. Ini gimmick gunpla yang saya suka ya. Kalau ada beam saber terus pas mau dicabutnya tuh harus ngegerakin keluar dulu terus baru bisa ditarik, itu keren banget sih. Ini posing simple beam saber yang anime akurat. Terus ini ada POV ketika kalian dilabrak sama cewek populer gara-gara backup boyfriendnya ngedeketin cewek lain yang padahal cuma ngobrol doang, dan cewek yang diajak ngobrolnya nggak tahu apa-apa. Ini gagang beam sabernya agak lucu sih, kayak mendelep masuk ke dalam gitu loh sampai ke beam-beamnya. Di anime sih beam rifle-nya bisa ditaruh di pantat ya. Cuma sayang di gunpla-nya nggak ada gimmick seperti itu. Terus ini juga pelindung tangannya gampang banget copot. Saran saya sih ya tinggal disumpel pakai tisu atau dilem juga nggak masalah kok. Terakhir saya mau bahas beberapa part Begir PNT yang menurut saya keren banget buat di kit bash. Yang pertama jelas shieldnya lah ya. Ukurannya gede banget, bisa buat mural atau nempelin dekal anime gede kayak waifu gitu. Kalau saya sih kepikiran bikin shield ini jadi backpack ya. Ukuran rifle-nya juga yang lucu, cocok buat SD Gundam dan buat MG juga cocok. Bentuk backpacknya keren dan simple. Kalau dua tabung itu dicopot, cocok banget jadi colokan part lain. Ini juga gimmick backpacknya simple tapi ya bisa dibilang detail lah ya, soalnya bisa naik turun gitu kedua bagian partsnya. Bagian tangannya juga simple, atau gampangnya kalau kalian base bodinya dari Gundam Double O terus dipasangin tangan Begir PNT ini pasti cocok buat kemana aja. Dan terakhir kakinya yang menurut saya sangat unik sih, si pangkal pahanya bisa buat macem-macem lah. Terus cekernya entah bisa dijadiin backpack atau dijadiin senjata, atau lebih out of the boxnya lagi dijadiin kepala naga kayak Gundam Epion. Begir PNT boleh saya bilang jadi salah satu rekomendasi teratas buat kalian yang mau coba kualitas
abilitas dari HG Witch from Mercury. Nah, tinggal gimana nih caranya buat saya dapetin 6 Begir Pente lagi teman-teman. 5 buat gengnya Shadik dan 3 buat special force-nya Kenanji. Pokoknya terima kasih ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.